Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adiran Ramdhani dengan NIM 231109. Di sini saya akan membahas mengenai OpenCV. Teman-temannya pada OpenCV kali ini, misalnya ini akan memulai perkenalan apa itu OpenCV, apa itu OpenCV machine learning, terus apa itu SVM algoritma, terus apa itu SVM dan LBPH untuk face recognition, dan mengcompare menggunakan scikit-learn implementasi dengan menggunakan hyperparameter tunning dan search, dan menjalankan inference model as MJPEG stream. Pertama, kita backgroundnya pada OpenCV ini atau bisa OpenCV 2.5 ini mengimplementasikan sistem pengenalan wajah menggunakan Eigenface, Visual Face dan Local Binary Pattern Histogram LBPH. Terus Eigenface, Visual Face dan LBPH yang digunakan oleh Chief Face ini sebenarnya hanyalah sebuah visual descriptor, yang dimana visual descriptor adalah proses membuat data vektor nilai numerik dari data asli gambar. Sebagai contoh pada LBPH, data vektor adalah nilai histogram dari gambar LBP, yang dimana secara umum tapi ini disebut filter extraction. LBPH di OpenCV dilakukan menggunakan classifier nearest neighbor dalam beberapa fitur yang telah dihitung dengan metrik chi-square sebagai ukuran ketidaksamaan. Selanjutnya kita akan intro mengenai machine learning. Jadi tentang algoritma komputer ini dapat meningkatkan secara otomatis melalui pengalaman. 1 dan 2 ini dianggap sebagai bagian dari artificial intelligence atau bisa disebut AI. Algoritma machine learning membangun model matematis berdasarkan data sampel yang dikenal sebagai training data. Terus machine learning juga berkaitan erat dengan computational statistik yang berfokus pada pembuatan prediksi menggunakan komputer atau biasa orang sebut computer vision. Ini teman-temannya, machine learning memberikan sistem untuk belajar secara otomatis dan meningkat dari pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Seperti ini, misalnya input, kita filter extraction, terus kita klasifikasi, dan ini outputnya, yang dimana apakah itu real atau tidak, teman-teman. Terus kita dalam ini dalam kita membuat model, kita memerlukan dataset, yang dimana dalam kasus data tabular ini sebuah dataset berkorespondensi dengan satu atau lebih tabel database, di mana setiap kolom dari tabel merepresentasikan variabel atau fitur tertentu, dan setiap baris berkorespondensi dengan sebuah data instance. Ini dataset tabular dan ini dataset gambar. Selanjutnya ada proporsi dataset, yang dimana training set itu digunakan pada fase pelatihan, validation set itu digunakan untuk memvalidasi model selama pelatihan, contohnya cross validation, dan yang terakhir ada test set, ini digunakan pada fase pengujian setelah model selesai dilatih. Proporsi umumnya itu training set 50, validasi dan set test itu sama-sama masing-masing 25%. Ini adalah algoritma dari machine learning, teman-teman. Bisa lihat machine learning bisa ke supervised, unsupervised, dan reinforcement. Supervised ada regression, ada decision tree, random forest, klasifikasinya, dan ini clustering, ada SVD schemers, ada association analysis, ya. Lalu kita masuk ke supervised machine learning, yang dimana klasifikasi relate pada kategorial data output. Set of whether is red or not, apakah dia merah atau tidak. Whether the weather is sunny or cloudy, apakah matahari itu sedang terang atau mendung. Dan begitu juga dia sehat atau sakit. Ini teman-teman, klasifikasi dibedakan. Terus regression itu relate dengan continuous data output atau keluaran data output dengan length, weight, dan velocity. Bisa lihat. Terus algoritma ini support algoritma classification dan regression ini support vector machine SVM, linear regression, logistic regression, naive bayes, linear discriminant analysis atau biasa disingkat LDA, decision tree, linear snakebore, neural network, similarity learning, dan masih banyak lainnya. Jadi kita masuk pada OpenCV ini. Please untuk
Machine learning algoritma pada OpenCV ini ada normal bias classifier, Canner snake board, support vector machine, decision tree, variable importance, boosting, random trees, expectation maximization, neural network, dan logistic regression. Selanjutnya ada support vector machine. Ini merupakan model pembelajaran terawasi supervised learning dengan algoritma pembelajaran terkait yang menganalisis data yang digunakan untuk classification dan regression analysis. Terus ada super vector machine adalah diskriminatif classifier yang secara formal didefinisikan oleh sebuah sparring hyperplane. Dengan kata lain, diberikan data training berlabel algoritma menghasilkan hyperplane optimal yang mengategorikan contoh baru, yang dimana ini dikembangkan di ET dan T Laboratories oleh Vapnik bersama rekan-rekannya pada tahun 1922, 1993, dan 1997. Salah satu metode prediksi yang paling kuat berdasarkan kerangka pembelajaran statistik atau teori Fitch yang diusulkan oleh Vapnik dan Jervonic ini pada tahun 1974, serta Vapnik 1982 dan 1995 ini ada linear separable data yang dimana H1 tidak memisahkan kelas, H2 memisahkan tapi hanya dengan margin kecil, dan H3 memisahkan dengan margin maksimal. Maksimum margin hyperplane dan margin top SVM yang dilatih dengan sampel dari dua kelas. Ini ya teman-teman sampelnya, dan ini dataset multiscale-nya. Terus kita akan membuat model SVM. Kita akan menggunakan SVM pada OpenCV, teman-teman. Kita import labelnya dulu, terus kita akan setup database yang dimana extract itu input datanya 4 sampel dan 2 fitur data, dan gather itu output datanya seperti ini teman-teman ya. Kita import, kita train dengan masukkan dalam variable extract, dan ini kita membuat label target untuk setiap data trainnya yang dimana memakai np-array. Kita masukin ke dalam variable yTrain. Kalian bisa lihat penjelasan dari codingannya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buat scatter plotnya ini teman-teman. Terus selanjutnya ada dokumentasi pada SVM model OpenCV. cv2.ml.svm underscore ini membuat model SVM kosong. Terus kita akan menggunakan metode setType, yang dimana SVM underscore type itu ada cv2.ml svmc underscore spc, yang dimana klasifikasi supervektor, klasifikasi n kelas, n sama lebih dari 2, memungkinkan pemisahan kelas yang tidak sempurna. Terus ada cv2.ml svm spc ini vektor support klasifikasi, yang dimana klasifikasi n kelas dengan pemisahan tidak sempurna atau parameter v kurang 0 sampai 1. Ada what class ini estimasi distribusi one class SVM. Ada EPS SVR ini Epsilon super vector regression. Ada NUSVR ini vector super vector regression. Parameter ini parameter dari SVM type-nya ya. CC itu parameter regulasi apabila menggunakan CSVC, NUSVR, dan EPS SVR. Ini ya parameternya .setc dalam kurung. Terus ada untuk set epilation yang jika menggunakan EPS dan SVR, yang mana memakai .setp. Terus ada setv atau NU jika menggunakan NUSVC, NUSVR, SVR one class. Kita bisa menggunakannya metodenya .setNu. Terus ada metode .setKernel karena tipe yang dimana kernel tipe itu ada SVM underscore linear, yang dimana kernel linear merupakan opsi tercepat. Terus ada poly, yang dimana ini adalah kernel polinomial. Ada RBF, radiasi basis function, atau bisa disebut RBF, pilihan yang baik dalam banyak kasus. Terus ada sigmoid, ini kernel sigmoid. Parameter pada kernel ini ada linear, ada polinomial, RBF, terus sigmoid. Terus mengatur parameter kernelnya ada untuk mengatur degree itu menggunakan metode .setDegree kalau gamma ini teman-teman ya. Terus ada metode set
termi kriteria dalam kurung kriteria tab, max count, dan epsilonnya, yang dimana kriteria tab itu ada max iternya atau jumlah maksimum iterasi atau elemen yang dihitung, terus ada EPS, tingkat akurasi atau perubahan parameter yang diinginkan sebagai kondisi berhenti algoritma iteratif, terus ada max iter ditambah EPS, yang dimana max count dan epsilon itu adalah nilai terminasi untuk setiap kriteria yang dipilih oleh kriteria tipe, kriteria type. Terus di sini ada SVR atau support vector recognition. Nilai epsilon mendefinisikan margin toleransi di mana tidak ada penalti yang diberikan terhadap error. Semakin besar epsilon, semakin besar error yang ditoleransi. Terus ada SVC, support vector classification. Nilai C mendefinisikan parameter regularisasi. Kekuatan regularisasi berbanding terbalik dengan C, harus bernilai positif. Terus kita akan buat SPM modelnya teman-teman ya. Ini codingannya, terus kita trennya. Ini teman-teman kan bisa lihat ini codingannya teman-teman ya. Terus habis kita train, kita akan predik hasilnya teman-teman. Dengan kita akan membuat area ukuran toggle yang ingin kita visualisasikan. Terus kita akan menyiapkan list untuk menyimpan hasil, yang dimana kita menyimpan di plot X dan plot Y. Terus kita akan melakukan perulangan teman-teman ya. Oke. Terus kita akan mengubah list plot X menjadi numpy array. Gitu juga dengan Y-nya teman-teman ya. Habis itu kita akan membuat scatter plot untuk hasil prediksi SPM model kita pada grid. Ya, teman-teman, kalian bisa lihat penjelasan kodenya ya. Terus selanjutnya kita akan masuk kepada SPM menggunakan SPM dengan LBPH pada face recognition pada OpenCV teman-teman ya. Ini awalnya kita install dulu ya library scikit-learn dan scikit-image-nya teman-teman. Kalian bisa install dulu. Jika kalian sudah install, kita akan masuk selanjutnya teman-teman. Kita akan load dataset. Ini kita akan mendefinisikan fungsi untuk menampilkan dataset gambar berdasarkan satu kelas, yang dimana kita akan membuat figur dengan ukuran lebar agar cukup untuk 5 gambar. Ini ya. Kita sama ini indeks untuk mengakses gambar dalam list. Kita langsung melakukan perulangan, yang dimana kita akan melakukan looping menampilkan 5 gambar. For in range 1, 6, nilai awalnya dan nilai akhirnya dalam parameter ini 6. plt.subplot ini membuat subplot 1 baris 5 kolom. Ini teman-teman ya. Try menampilkan gambar berwarna BGR ke RGB. Ini digunakan untuk membalik channel OpenCV, RGB multiplot dengan RGB teman-teman ya. Kita bisa menggunakan ini. Terus plt.imshow ini kita menampilkan ya teman-teman ya. Cell image underscore class-nya gitu. Except jika gambar grayscale tampilkan dengan map gray. Kita menampilkan label sebagai judul plt.title ini label. Terus kita menghilangkan axis agar tampilan lebih bersih, plt.axis off. Jadi kita akan mengatur layout agar tidak saling bertumpuk ya. Selanjutnya kita akan menentukan folder utama dataset kita. Kita akan buat dataset underscore folder dataset. Terus kita akan menyimpan list, nama, label, kelas, dan gambar ya, nama, gambar. Terus kita akan loop untuk setiap folder kelasnya di dalam dataset tersebut. Ini teman-temannya kita buat. Terus habis itu kita akan mengambil label unik tanpa duplikasi dari list nama. Habis itu kita akan menampilkan hasil label uniknya ini ya. Terus kita akan melakukan perulangan untuk setiap label kelas yang ada dan mencari indeks data yang memiliki label tertentu. Jadi kita akan mengambil gambar berdasarkan range indeks tersebut. Image underscore class kita akan mengambil dari IDS 0 stretching IDS min 1 plus 1. Jadi kita akan menampilkan 5 gambar dari kelas tersebut menggunakan fungsi sebelumnya, show dataset image class. Teman-teman ya. Terus di sini kita akan mengcrop, resize, dan convert ke grayscale untuk mendeteksi face area dengan menggunakan cascade classifier. Kita menggunakan model cascade classifier ya teman-teman ya. Terus kita akan membuat fungsi untuk mendeteksi wajah dari semua gambar. Kita crop image-nya. Kita looping untuk mencari data pada name sesuai dengan label tertentu. Dan untuk mengambil hasil crop berdasarkan indeks tersebut, IDS 0 sama dengan indeks awalnya dan IDS
List min satu ini indeks akhirnya yang digunakan untuk memilih gambar dalam satu kelas. Jadi kita menampilkan 5 contoh gambar dari masing-masing kelas tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radita Prianto Mahendra dengan NIM 231011031. Di sini saya menjelaskan tentang label encoding atau scikit-learn. Pertama ada kode formation learn processing import, itu untuk mengimport label encodernya, dan ada namanya 012 tidak LE label encoder, LE fit ada namanya, terus di print LE kelasnya 012, name VC-nya transport name, terus di print juga 102. Jadi ada split dataset 75% train 25% test from SQL import train test, extrain, extest, train, test merupakan input data atau target output data. Kemudian di print hasilnya 257, 100, 100, 257, 86, 100, 100, 86. Yang 4 ada LBPH without CV2 face, LBPH face, Resegenizer, create find menemukan LBP histogram for add image data using scikit image from schemate feature import local binary pattern, function local binary pattern image PR parameter P integer number of your estimated neighbor set point number of sample point, R-nya float, radius atau circle, default on OpenCV LBPH recognizer P98, R1, H value in LBP image is range for 06 plus 2, seperti ini kodenya P98, R1, image extrain, LBP image local binary pattern. Image P sama dengan P, R sama dengan R, metodenya default, di print ini. Selanjutnya ada implement LBPH face resignation without OpenCV, fracture LBPH atau skitlearn, classifier atau classifier, nearest neighbor, scikit image, metric adalah C2, C atau C2 merupakan user definite function. Kemudian ada from SQL neighbor import nearest neighbor, class for LBPH plus nearest neighbor C2, model LBPH custom, LBPH face resigner custom, predict to all test database, report summary. Nah ini di computed conversion metricnya ada plot normalisasi conversion metric. Ini tabelnya. Ada juga compare with LBPH face resigner create in OpenCV, LBPH trend, X-trend, Y-trend, predict to all test database, result summer, compute conversion metric, plot number list conversion metric. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada yang kelima, yaitu SVM and LBPH for face recognition. Yang pertama ada
5.1 SVM OpenCV plus LBPH sedikit. Jadi kode-kode yang ini adalah ini untuk membuat kelas untuk face recognition menggunakan LBPH plus SVM OpenCV. Kodenya itu adalah kelas LBPH underscore SVM underscore recognizer underscore V1. Jadi ini untuk membuat kelas menggunakan LBPH LBPH sedikit plus SVM OpenCV. Gitu. Jadinya ini untuk membuat model SVM-nya menggunakan self.svm sama cv2 plus .ml .svm create. Jadi kode yang ini dibuat untuk menggunakan kernel CHI2 atau cocok untuk histogram seperti LPPH. Kodenya adalah self.svm .setkernel cv2.ml.svm underscore chi2. Lalu kode yang ini itu untuk menggunakan tipe klasifikasi CSVG SVC. Di sini ya menggunakan kodenya self.svm set type itu. Selanjutnya untuk menentukan kriteria berhenti training menggunakan self.svm set term kriteria seperti itu. Selanjutnya ada kode untuk mengatur parameter C atau untuk regularisasi menggunakan self.svm.setC. Lalu yang ini untuk mengatur parameter gamma untuk kernel. Selanjutnya ada kode untuk menyimpan histogram wajah atau fiturnya menggunakan self.face histograms sama dengan kurung siku. Lalu untuk menyimpan labelnya menggunakan self.y. Selanjutnya selanjutnya kode ini untuk membuat histogram LBPH dari gambar menggunakan def find underscore LBPH underscore histogram dengan menggunakan vektor fitur. Jadi untuk mengatur ukuran gambarnya itu menggunakan H, W sama dengan image shape. Untuk mengatur ukuran tiap windownya atau gridnya menggunakan H underscore SZ dengan integer np floor itu dan window 0. Selanjutnya yang W-nya sama dengan di atas dan menambah 1. Dulu untuk menghitung LBP-nya menggunakan isi lbp.image underscore image sama dengan local underscore binary underscore pattern. Jadi di sini untuk sliding window-nya menggunakan kode for x, y, c in self sliding window dan seterusnya. Lalu ada jika ukuran tidak sesuai kita bisa meskipnya ya teman-teman di sini. Lalu ada histogram setiap window menggunakan hnp.histogram. Lalu menggunakan ekstensi ini untuk menggabungkan vektor fitur dan fungsi sliding window atau membagi gambar jadi beberapa bagian menggunakan def sliding underscore window dan seterusnya for y in range dan for x in range gitu. Dan yieldnya x, y, image. Lalu menggunakan def train ini untuk fungsi training dan untuk menyimpan labelnya di self.y sama dengan y. Selanjutnya ada ubah gambar menjadi histogram LBPH menggunakan self.face histograms. Oke, kita lanjut. Untuk membuat konversi ke NumPy array float 32 atau format OpenCV kita bisa menggunakan kode is
underscore math sama dengan npri self face programs array dan kode ini self svm train ini untuk menggunakan ini untuk training SVM dengan fitur histogram. Lalu fungsi prediksinya itu def predict self x, ubah gambar input menjadi histogram. Is sama dengan kurung siku self dot find dot underscore lbp underscore histogram dan format image dan terusnya. Lalu konversi ke numpy array. Selanjutnya kita prediksi menggunakan SVM, lalu red sama dengan nilai keputusan, dan indeks atau IDX itu sama dengan label hasil prediksi. Lalu untuk mengubah nilai keputusan menjadi confidence atau 0 sampai 1, 0 atau 1 menggunakan sigmoid, menggunakan kode confidence sama dengan 1.0 slash atau garing 1.0 plus np.exp red. Lalu kita menggunakan return IDX untuk koma confidence untuk mengambil label dan confidence-nya. Selanjutnya ada membuat objek atau model dari kelas LBPH underscore SVM underscore recognizer V1. Model ini menggabungkan fitur LBPH menggunakan classifier SVM atau OpenCV. Kodenya itu adalah LBPH underscore SVM underscore model V1. Itu selanjutnya ada melatih training model LBPH plus SVM dengan X underscore train sama dengan data gambar wajah untuk fitur atau input dengan Y underscore train sama dengan label numerik dari setiap gambar. Outputnya ada seperti ini. Selanjutnya kita masuk kepada save dan load model. Dan coding itu seperti ini, LBPH underscore SVM model 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada predict to all data test. Dan kodenya itu Y underscore predict dengan LBPH SVM model V1 predict. Dan result summary-nya menghitung confusion matrix Y underscore test sama dengan label sebenarnya. Dan Y underscore predict barang hasil prediksi dari model LBPH plus SVM. Seperti ini. Selanjutnya ada mengatur format tampilan angka dengan 2 digit desimal menggunakan mp.set underscore print options kurung precision sama dengan 2. Jadi untuk menampilkan option matrix tanpa normalisasi menggunakan classes sama dengan label sama dengan nama kelas dan normalize-nya sama dengan false sama dengan untuk menampilkan nilai asli atau bukan presentasinya. Titelnya adalah judul grafik seperti itu. Selanjutnya untuk menampilkan judul laporan klasifikasi untuk modul SVM OpenCV plus LBPH sedikit. Nah, kode print titik 2 sama dengan classification report SVM OpenCV plus LBPH sedikit sama dengan /n. Jadi untuk menampilkan classification report menggunakan Y underscore test sama dengan label sebenarnya. Y prediknya adalah hasil prediksi dari model. Jadi target underscore names-nya sama dengan labels adalah nama kelas yang sesuai dengan label numeriknya. Jadi outputnya itu seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu ada untuk 5.2 itu ada SVM sedikit plus LBPH sedikit seperti itu. Jadi kita mulai dari apa namanya from scalar itu
dot matrix import distance matrixnya, lalu from explorer-nya dot spm kita import svg-nya. Itu masuk pada kodenya di kelas lbph plus spm atau skip learn tanpa distance metric. Nah, jadi kelas lbph underscore spm recognizer ini untuk membuat kelas lbph sedikit plus spm sedikitnya. Nah, dan def underscore double underscore init ini untuk menggunakan spm dengan kernel pre-computed. Nah, yang kuning itu self.spm sama svg kernel pre-computed seperti itu. Nah, untuk menyimpan histogramnya itu menggunakan self.face histogram sama dengan kurung siku dan self.his underscore mat. Nah, fungsi chi-square distance manualnya menggunakan def ini. Selanjutnya ada untuk membuat kernel matrix manual atau pengganti distance matrixnya. Itu. Nah, lalu untuk mengekstraksi fitur lbph-nya menggunakan def find underscore lbph histogram ini dan w dan h, w. Nah, sebenarnya image.shape h underscore sz-nya lalu w underscore z itu. Selanjutnya ada sliding window-nya seperti yang di atas tadi teman-teman, lalu trainingnya dan juga kernel matrix atau trend versus trend, lalu diprediksi dan kernel matrixnya atau test versus trendnya, lalu di return seperti itu. Selanjutnya ada membuat objek atau model dari kelas lbph underscore recognizer v2. Model ini menggunakan kombinasi lbph plus spm atau scikit-learn. Lalu ada melatih training atau model lbph plus spm scikit-learn. X underscore trendnya adalah data gambar wajah atau fitur data atau inputnya. Lalu y underscore trendnya itu adalah label numerik dari setiap gambar. Sama seperti tadi, kita save dan download modelnya. Lalu kita import library Pickly untuk menyimpan dan membaca model. Nah, fungsi untuk menyimpan model ke filenya adalah def save underscore model, lalu membuka file dengan mode write by binary atau kita persingkat dengan wb, lalu host.pet.join digunakan untuk menggabungkan pet dan nama file. Oke, lanjut. Sorry, tadi ada telepon sedikit. Sebentar maksudnya. Lalu ada kita membuat fungsi untuk menyimpan model ke file. Ini sudah tadi. Fungsi untuk membaca atau membuat model dari file dengan menggunakan def read model dan membuka file dengan mode read binary. Dan kita persingkat dengan rb dan lalu membuat objek dari file. Membuat model dari file. Selanjutnya kita mengambilkan modelnya yang sudah dibaca menggunakan return model. Lalu kode ini dengan save underscore model lbph spm model v2 ini kita menyimpan model lbph plus spm atau scikit-learn ke dalam file dengan format .pkl. Lalu lbph spm model v2 .pkl ini merupakan nama file penyimpanannya dan path-nya disimpan di folder yang sama dengan file Python saat ini. Itu. Selanjutnya lbph spm model v2 dengan read
underscore model ini untuk membaca atau memuat model LBPH plus SPM dari file dengan format .pkl tadi. Lalu LBPH underscore SPM model v2.pkl ini adalah nama file yang sebelumnya disimpan, dan path-nya atau adalah lokasi file folder yang sama dengan file Python. Lalu kita predict to all test datanya, dan selanjutnya kita result summary-nya, menghitung confusion matrix. Y underscore test-nya adalah label sebenarnya. Y underscore predict-nya adalah hasil prediksi dari model LBPH plus SPM scikit-learn. Kodenya itu adalah cnf.matrix dengan confusion matrix. Lalu untuk mengatur format tampilan angka dengan dua digit desimalnya itu menggunakan np.set underscore print options. Nah, selanjutnya ada menampilkan confusion matrix tanpa normalisasi. Classes sama dengan labels adalah nama kelasnya. Selanjutnya ada normalize sama dengan false adalah menampilkan nilai asli atau bukan presentasinya. Lalu titelnya adalah judul grafik. Seperti itu. Seperti ini adalah outputnya itu. Nah, lalu ada menampilkan judul laporan klasifikasi untuk model SPM plus BPH atau scikit-learn-nya itu menggunakan print classification report SPM plus LBPH scikit. Lalu ada menampilkan classification report dengan Y underscore test adalah label sebenarnya seperti tadi ya teman-teman. Nah, itu prediknya itu hasil prediksi dari model, dan target underscore names sama dengan labels itu adalah nama kelas yang sesuai dengan model numeriknya, dan kode print classification report test di predict target names. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada apply our first dataset. Termasuk pada collect datanya itu kita mula-mula kita mengaktifkan dulu webcamnya ya, dengan 0 sama dengan kamera utama. Lalu kita nama yang akan digunakan sebagai label datasetnya adalah my name. Kita bisa menaruhnya nama apa saja lah. Saya perlu Adrian atau apalah kita ya. Selanjutnya kita counter untuk penamaan file gambar menggunakan i sama dengan 0. Lalu kita looping selama kamera masih aktif menggunakan while cap dot is open gitu. Selanjutnya kita membaca frame dari kameranya menggunakan read frame. Jika frame berhasil diambil, lalu menampilkan hasil capture dari windownya, menyimpan gambar ke folder my face, lalu format namanya adalah Yunus, kita pakai gambar Yunus itu ya dengan format JPG dan seterusnya. Lalu berhenti jika tombol key ditekan atau sudah mencapai 72 gambar. Lalu break. Lalu increment counternya adalah i sama dengan adalah plus sama dengan 1. I plus sama dengan 1. Jadi untuk melepas kameranya itu akan cap release. Duitnya kita menutup semua window OpenCV. Nah, kita masuk pada duitnya itu move our face to dataset directory. Kita dir dulu datasetnya ini. Kita make dir datasetnya lagi. Lalu kita move my face kita ke dataset ya apa yang kita buat tadi. Selanjutnya itu ada rerun load dataset training model. Nah, yang ke-6.2 itu ada tes real time video. Fungsi untuk gambar fungsi untuk menggambar bounding box plus label misalnya atau nama orang atau objek, kita menggunakan def
draw underscore pad seperti itu, lalu menghitung ukuran teksnya atau lebar dan tingginya dan baseline-nya digunakan agar background label pas dengan ukuran tulisan seperti itu. Lalu kita menggambar rectangle atau kotaknya. Untuk kotaknya itu kotak utama di sekitar objek atau wajahnya. Jadi titik kiri atas ini x0, y0 ini terangnya itu untuk menentukan titik kiri atas, lalu max xt, x0 plus w y itu untuk menentukan titik kanan bawah, lalu color, warna kotaknya, dan 2 itu untuk ketebalan garisnya. Lalu menggambar background untuk teksnya agar tulisan terbaca jelas. x0, y0 min h ini merupakan kiri atas background teks. Lalu x0 plus w, y0 plus baseline-nya adalah kanan bawah background teks. Color-nya atau untuk warna color koma untuk warna background. Dan min 1 ini adalah fill visible. Lalu menampilkan teks labelnya. Label adalah teks yang ditampilkan, x0, y0 adalah posisi teks. Lalu cv2.font here says simplex adalah jenis fontnya. Lalu 0,5 itu ukuran fontnya. Teks colornya ada warna teks, lalu 1 ketebalan teksnya, dan cv2.line AA adalah anti aliasing atau untuk biar halus. Kalau mengembalikan gambar yang sudah diberi kotak dan label. Lalu ada loop, hard, cascade untuk deteksi wajah. Menggunakan face seperti cascade. Itu. Lalu menggunakan CVM sedikit plus LBPH sedikit. Dengan model sama dengan read underscore model. Lalu menggunakan SVM per CV plus LBPH sedikit dengan model sama dengan, jadi model ini model sama dengan LBPH underscore SVM kedua, model sama dengan model.spm.load LBPH SVM model v1.ym1. Menggunakan backend direct show biar kamera lebih stabil pada Windows. Lalu untuk opsionalnya itu kita set resolusi biar lebih smooth seperti itu. Lalu kita convert ke grayscale untuk deteksi wajah dengan kode gray sebagai CP2 seperti color. Lalu kita deteksi wajahnya menggunakan faces, ya, face underscore cascade. For x, y, w, h, investesnya itu kita crop wajah face underscore image, lalu resize sesuai ukuran training, bukan face underscore image dengan kedua resize. Lalu predict atau predictnya itu harus dalam bentuk list atau array. Menggunakan idx, confidence dengan model .predict. Lalu ambil labelnya, label underscore text, dan lalu gambar bounding boxnya plus labelnya itu menggunakan frame sama draw underscore pad frame label text x, y, x plus w, y plus h dengan colornya itu 0,255,255. Lalu text colornya 50,50,50. Lalu tampilkan hasilnya. Dengan CV2 I'm show dengan else, lalu else break dengan white key kecil biar smooth. Dengan apa namanya? If cv2.whitekey 1 rilis kamera seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih.